Kita selesai 20 setengah 9 ya Romo. Iya, Baik. siap. Ya. Romo, Aurel, para suster, bila hadir, Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan para devosan kerahiman ilahi, selamat malam, salam kerahiman. Selamat datang dalam pertemuan bulanan komunitas pelayanan kerahiman ilahi, Tirta Wacana, SVD Bible Center Batam, bersama Romo Aurelius Pati Soge, SVD. Saya Bernadette Esther, biasa disapa B, dari Paroki Bintaro Jaya, Gereja Santa Maria Regina, Tangerang Selatan. Malam ini mendapat tugas memandu pertemuan dengan tema Wajah Kerahiman dan Pesannya bagi kita hari ini. Kita akan mendalami Bula Misericordia Vultus 2015. Mohon izin mengingatkan agar tidak lupa nanti mengisi daftar hadir sebelum meninggalkan ruangan virtual ini. Nanti daftar hadir akan tersedia di kolom chat. Dan nanti bila ada pertanyaan yang hendak disampaikan kepada Romo Aurel, mohon menuliskannya di kolom chat dan jika waktunya memungkinkan, ada kesempatan untuk bertanya langsung. Nah, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau Raja alam semesta. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Anugerah kehidupan dan kesehatan. Terima kasih juga untuk kesempatan hadir dalam pertemuan malam ini bersama komunitas pelayanan kerahiman ilahi Tirta Wacana. Bimbing kami untuk selalu setia mendengarkan suaramu malam ini melalui Romo Aurel. Layakkanlah kami untuk selalu terpaut olehmu, sehingga kasih kerahimanmu berani kami nyatakan dalam kata dan perbuatan kami. Kami serahkan pertemuan malam ini dalam perlindungan Santo Mikael, Malaikat Agung, agar terselenggara dengan baik dan lancar. Semua ini kami lakukan demi kemuliaan-Mu yang lebih besar, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. O Amin. darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkaulah Engkaulah andalanku. andalanku. O darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau Engkaulah andalanku. andalanku. O darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Engkau andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kini kita akan mendengarkan pengajaran dari Romo Aurel. Silakan Romo. Baik, terima kasih, Bey. Terima kasih juga kehadiran teman-teman sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan bulanan dan ini adalah pertemuan ketujuh tahun ini, ya. Sebagaimana saya sampaikan dari bulan April kemarin, kita masih berkutat pada um, studi dokumen, ya, 9 bulan terakhir, mulai dari April, Mei, Juni, dan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kita memusatkan perhatian pada tiga dokumen penting yang menjadi eh, apa pengajaran resmi gereja bagi umat beriman. Nah, kita sudah melewati April, Mei, dan Juni untuk mendalami Dives in Misericordia, sebuah ensiklik Yohanes Paulus II, dan mulai malam ini sampai jadi Juli, Agustus, September, kita akan mengikuti atau mendalami Misericordia Vultus yang merupakan sebuah surat pendek, ya, surat yang lebih bersifat pengumuman untuk perayaan Jubileum Agung tahun 2000, akhir tahun 2015 sampai akhir tahun 2016 yang kita sebut sebagai tahun kerahiman pada waktu itu. Ada banyak perayaan saya sangka. Kita pasti sudah mendapat katekisi tentang Misericordia Vultus ini, namun ternyata banyak juga teman-teman kita dari berbagai lingkungan
itu merasa perlu untuk terus mendalami. Bahkan kita harus akui bahwa banyak orang, termasuk banyak petugas pastoral, seperti para imam, biarawan-biarawati, para awam pemimpin umat, itu banyak terlibat di dalam devosi kerahiman ilahi, yang sekarang ini lebih sering disebut sebagai apostolat kerahiman ilahi, namun tidak mengetahui banyak tentang pengajaran resmi gereja tentang kerahiman ilahi. Saya sendiri sebetulnya terus terang itu baru tahu adanya ensiklik Dives in Misericordia misalnya, itu sesudah mengikuti retret kerahiman ilahi di Palembang. Kami para imam Keuskupan Pangkal Pinang waktu itu pergi ke Palembang untuk retret kerahiman ilahi di bawah bimbingan Pak Stefan Lex. Dan waktu itu dibicarakan tentang antara lain gagasan dari Dives in Misericordia. Nah, waktu itu baru saya mengetahui ada ensiklik ini. Nah, sepulang dari Palembang, saya mencari di situs Vatikan, ternyata ada dokumen itu. Maka saya download, lalu syukur kepada Tuhan bahwa kemudian KWI juga menerjemahkannya. Dan file itu saya pernah share di grup ini, jadi mohon itu juga menjadi bahan bacaan pengisi waktu, itu juga baik. Banyak istilah teologis, banyak istilah-istilah pastoral yang ruwet-ruwet itu, eh, tidak apa-apa, baca saja sebagai pengantar tidur atau apa. Seringkali pengetahuan itu akan bertumbuh sejalan dengan waktu, tapi kalau kita sudah membaca, maka ketika gagasan itu dijelaskan, itu akan lebih mudah mengurai pemikiran-pemikiran itu, sehingga dengan gampang dijelaskan kepada orang-orang lain yang mungkin juga merasa perlu untuk mendalami tema serupa. Nah, selama 3 kali pengajaran, bulan Juli, Agustus, dan September, kita akan mendalami Misericordia Vultus, dan saya sudah memiliki pemikiran garis besar apa-apa yang kita akan jadikan 2 aplikasi dari gagasan teologis yang malam ini kita akan jabarkan. Baik, saya akan mulai dengan share screen, dan saya harap teman-teman nanti akan mengikuti melalui media masing-masing. Dan bahan ini juga saya akan share melalui grup nanti dalam format PDF, sehingga boleh nanti dimanfaatkan untuk bahan katekese, pertemuan kelompok, dan sebagainya. Nah, sebagaimana yang saya munculkan di layar ini, tema kita adalah wajah kerahiman dan pesannya bagi kita hari ini. Nah, mendalami Bula Paus Franciscus Misericordia Vultus 2015, ya. Bula ini sebetulnya istilah keren saja, tidak lebih daripada sebuah surat keputusan atau pengumuman, ya. Ini agak beda dengan ensiklik. Kalau ensiklik itu merupakan pengajaran teologis, ya, pengajaran spiritual yang sangat banyak mengandalkan analisis teologi yang seringkali abstrak dan berat dan perlu studi khusus. Sedangkan Bula ini lebih merupakan sebuah ajakan untuk gereja secara keseluruhan umat beriman untuk secara khusus merayakan kerahiman itu pada tahun 2016. Tetapi sesudah membaca Bula yang terdiri dari lebih dari 20 nomor ini, 20 item ini, ternyata saya menemukan gagasan-gagasan teologis juga tidak kalah kayanya. Maka malam ini kita akan coba mulai dulu wajah kerahiman, dan pesannya singkat sekali. Tetapi kita akan membuat 2 aplikasi dari surat yang pendek ini. Lalu kemudian nanti Oktober, November, Desember, lalu kita akan melangkah ke dokumen yang ketiga. Baik. Sekedar mengingatkan bahwa apa yang kita jalankan sekarang ini lahir dari satu proses panjang pengajaran yang kita sudah mulai 2 tahun yang lalu, ya. Dalam
saudara-saudara yang baru bergabung bisa melihat kembali kalau seandainya mau pengajaran-pengajaran ini dalam channel YouTube yang disiapkan Pak Abdi dari Singapura. Semua pengajaran itu ada di situ. Juga refleksi-refleksi ada di situ. Dan ada satu pengajaran yang saya lihat angka aksesnya tinggi sekali, itu tentang apakah eh, pengalaman mistik Santa Faustina itu sabda Tuhan. Ya. Lalu pada waktu itu kita berbicara tentang wahyu universal, yakni perjanjian lama, perjanjian baru, yang secara khusus berbicara merekam sejarah keselamatan yang dirancang oleh Allah Bapa, digenapi oleh Yesus Kristus, kemudian diteruskan oleh Roh Kudus dalam gereja. Nah, di dalam gereja ini kemudian muncul rupa-rupa pengalaman atau gagasan-gagasan spiritual yang kita sebut sebagai wahyu personal. Dan di dalam gereja itu, wahyu personal ini sangat sering ditampilkan dalam pengalaman mistik. Bukan hanya Santa Faustina, tetapi juga ada Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, eh, Padre Pio, Santa Teresia dari Lisieux, dan semua. Mereka semua itu adalah tokoh-tokoh mistik. Dan Santa Faustina salah satu yang memiliki eh, rekaman atau catatan yang mendetail tentang pengalaman mistiknya yang sekarang kita kenal sebagai buku harian Santa Faustina. Nah, terjemahan bahasa Indonesia yang kita pakai itu sesudah mendapat approval dalam edisi kritis oleh Vatikan, sehingga kesimpulan terakhir memang pengalaman Santa Faustina adalah pewahyuan personal yang boleh dipergunakan oleh gereja untuk memperkaya kasana spiritualitas umat Allah. Tapi pada akhirnya, semua itu harus kembali kepada wahyu universal. Sehingga pada waktu itu saya berani untuk mengatakan begini, kita boleh meninggalkan buku harian Santa Faustina, tetapi kita tidak boleh meninggalkan kitab suci. Kita boleh tidak menghormati Santa Faustina, tetapi kita tidak boleh tidak menghormati Yesus Kristus, Sang Kerahiman Ilahi. Nah, dari gagasan wahyu universal dan wahyu personal ini, kemudian gereja dalam dua tokoh penting, yakni Santo Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus, melahirkan tiga dokumen yang merupakan sari dari perjalanan refleksi kerahiman ilahi yang berjalan selama berabad-abad. Karena kitab suci itu sendiri sebetulnya adalah sebuah wahyu kerahiman ilahi. Tetapi untuk pengajaran yang kontemporer, yang kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman, gereja menelurkan tiga dokumen ini, Dives in Misericordia, Misericordia Vultus, dan Misericordia et Misera. Dokumen ketiga ini merupakan kesimpulan dari perayaan Tahun Kerahiman. Nah, tiga ini yang menjadi perhatian kita sejak bulan April sampai Desember nanti. Malam ini kita memberi perhatian pada Misericordia Vultus. Nah, tiga dokumen kerahiman itu secara singkat saya deskripsikan di sini. Saya ulang-ulang terus pada tiap pengajaran tentang dokumen ini. Jadi ini juga saya sudah pernah bicarakan dalam tiga pertemuan sebelumnya. Maka sekarang kita melihat bahwa dua dokumen terakhir dari Paus Fransiskus itu simple, sederhana, dan sangat bersifat pastoral. Ya. Bula atau pemberitahuan ini, surat informasi, ini pengumuman sebetulnya. Paus Fransiskus tentang yubileum luar biasa kerahiman itu mengajak umat beriman untuk menjadi murah hati seperti Bapa Surgawi. Barangkali masih ingat ya, himne yang populer waktu itu, Misericordias Sicut Pater. Ya, Misericordias Sicut Pater, lalu kita juga menerjemahkan dari bermurah hati seperti Bapa. Itu tema tahun kerahiman, tahun 2016 itu ya. Nah, di akhir perayaan tahun kerahiman pada Kristus Raja tahun 2016, itu Paus Fransiskus mengeluarkan dokumen ini. Misericordia et Misera, yang menutup yubileum luar biasa tersebut sekaligus memberikan gagasan-gagasan pastoral yang kiranya mendorong para devosan kerahiman ilahi menjadi rasul kerahiman. Nah,
tugas Rasul Kerahiman ini sudah mulai disebut di dalam Bulla Misericordia Vultus dan mungkin nanti akan menjadi salah satu tema yang akan kita bahas sebagai aplikasi konkret dari gagasan-gagasan apostolik kerahiman ilahi yang disari dari buku harian Santa Faustina. Nah, untuk malam ini kita fokuskan perhatian pada Misericordia Vultus, maka saya tidak mengutip banyak dari buku harian Santa Faustina. Jadi pembicaraan malam ini agak bersifat pastoral dogmatis dan mungkin dengan itu agak membosankan. Tapi saya harus memberikan sebuah gagasan yang fundamental sehingga kita memiliki landasan untuk berpastoral nanti. Bahwa ini bukan sekedar hobi pribadi, bukan sekedar gerakan emosional sekelompok orang pengangguran di dalam gereja, lalu melibatkan diri di dalam karya kerahiman ilahi. Tidak demikian. Ini adalah penjabaran langsung dari sejarah keselamatan yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi kita berpartisipasi di dalam sebuah gerakan raksasa yang inisiatornya adalah Bapak Surgawi sendiri. Ya, jadi ini bukan gerakan kaleng-kaleng, bukan gerakan isi waktu, tetapi gerakan penjabaran secara langsung wujud kasih Tuhan kepada umat manusia. Ingat, Allah adalah kasih. Baik. Nah, tentang wajah kerahiman ini, ya, Misericordia Vultus ini, kita coba lihat sedikit latar belakangnya. Nah, pada tanggal 31 Maret tahun 2013, ya, dalam audiensi Pasca, itu Paus memberikan berkat Urbi et Orbi. Itu kalau ada yang pernah ziarah ke Vatikan dan mengalami itu, biasanya Paus berdiri di jendela Istana Vatikan, lalu kita umat itu berdiri di lapangan Santo Petrus. Lalu dari atas jendela itu, Paus membacakan pesan-pesannya, lalu memberikan berkatnya. Urbi et Orbi. Ya, Urbi berarti untuk kota, yakni Roma. Orbi berarti untuk seluruh dunia. Untuk kota dan untuk dunia. Nah, dalam Urbi et Orbi 31 Maret 2013 itu, Paus antara lain berbicara tentang ini. Kemurahan Tuhan dapat mengubah tanah yang paling kering sekalipun menjadi taman. Memulihkan kehidupan bagi tulang-tulang yang kering yang diambil dari Yesekiel bab 37 ayat 1-14. Marilah dibaharui oleh belas kasih Tuhan dan dikasihi oleh Yesus. Mari membiarkan kasihnya itu mengubah hidup kita. Mari menjadi agen belas kasih ini. Menjadi saluran berkat Tuhan untuk mengairi bumi, memelihara semua ciptaan, dan membuat keadilan dan damai bertumbuh subur. Ya. Agaknya Paus Fransiskus ini sudah memiliki komitmen sejak itu, bahkan mungkin sebelum menjadi Paus juga. Ingat bahwa dia adalah uskup dari Argentina yang sangat sering berhadapan dengan ketidakadilan di dalam masyarakat, terutama bagi kaum miskin. Sebagai orang yang berkarya dari lingkungan Amerika Latin, dia barangkali dipengaruhi juga oleh gagasan pemikiran teologi pembebasan yang dipromosikan untuk membela kaum miskin dan terpinggirkan yang sangat sering dirampas hak-haknya dan dilecehkan martabatnya. Pembelaan terhadap kaum miskin ini merupakan perwujudan dari belas kasih Tuhan. Tuhan yang juga membela kaum miskin dan terpinggirkan. Ya. Nah, kalau kita ingat dalam sejarah keselamatan, pembelaan Tuhan terhadap kaum miskin dan terpinggirkan itu sangat nyata. Ya. Pada waktu Abraham dipanggil, Abraham itu adalah satu kelompok kecil minoritas yang diberkati oleh Tuhan dan selalu dilindungi. Sehingga dimanapun dia pergi sebagai pendatang, di sana dia diberkati. Untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, Moses dipilih dan diselamatkan pada saat ada ediktum
atau ada pengumuman dari Firaun Mesir untuk membunuh setiap anak laki-laki dari keluarga Ibrani. Ya, demikianlah mereka selama 40 tahun menjadi pengembara di padang gurun, lalu mereka mengalami pembuangan ke Babilonia dan sebagainya. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi dan sebagainya. Dan ketika Yesus berkarya, Yesus juga menunjukkan pembelaannya terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. Ingat, dia memuji janda miskin yang memberi persembahan 2 peser di bait Allah. Dia membela perempuan yang tertangkap berbuat zina. Dia menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Ingat peristiwa Matius, Sakeus, dan Levi. Dia juga membangkitkan anak janda miskin dari Nain. Dia menyembuhkan anak perempuan Sirofenisia. Dan rupa-rupa sikap yang mengungkapkan bahwa dia membela kaum miskin dan terpinggirkan. Gagasan ini sangat kuat mewarnai gereja Amerika Latin, bahkan gereja Asia dan gereja seluruh dunia pada umumnya. Dan Paus Fransiskus ada di dalam lingkup ini. Dalam sirkulasi pemikiran-pemikiran teologis semacam ini, yang kelihatannya mempengaruhi konsep-konsep pastoral sebagai paus, menghantar kita untuk merayakan kerahiman ilahi sebagai satu segmen penting yang memberikan pesan kepada dunia bahwa sangat penting untuk mengupayakan perwujudan kerahiman ilahi pada masa sekarang ini. Nah, gagasan yang dilahirkan disentil pada pesan Urbi et Orbi pada Pasca 31 Maret 2013 ini terus berkembang yang kemudian melahirkan sebuah inisiatif pastoral yang kita sebut sebagai Misericordiae Vultus. Nah, tanggal 18 Desember 2015, Paus Fransiskus membuka pintu suci pada peringatan 50 tahun penutupan Konsili Vatikan kedua. Nah, MV itu artinya Misericordiae Vultus, ya nomor 4. Itu saya kasih referensi supaya setiap orang yang mempunyai dokumen ini boleh memeriksanya dan melihat apakah apa yang saya sampaikan ini memang sesuai dengan dokumen yang disampaikan dalam gereja. Ya. 8 Desember ini, Paus membuka pintu suci pada peringatan 50 tahun penutupan Konsili Vatikan kedua. Nah, Konsili Vatikan kedua itu sendiri sudah merupakan satu tanda kerahiman menurut penafsiran banyak orang. Ya. Nah, Konsili Vatikan kedua itu kenapa dianggap sebagai sebuah tanda kerahiman? Karena pada saat ini gereja mulai membuka diri, menerima dan menjalankan karya pastoral dalam konteks-konteks lokal, sehingga barangkali Anda masih ingat kita memulai bahas misa dalam bahasa-bahasa kita. Barangkali generasi kita sudah kurang mengalami, tapi generasi orang tua saya misalnya, mereka mengikuti misa sepenuhnya dalam bahasa Latin dan mereka tidak mengerti apa-apa. Perayaannya indah, perayaannya lagu-lagu Latin itu mereka hafal, tetapi apakah mereka mengerti? Tidak. Kemudian ada pembaharuan liturgi dalam bahasa-bahasa kita. Semua itu lahir dari Konsili Vatikan kedua, walaupun sebelum itu pun sudah ada gerakan-gerakan serupa. Nah, dalam masa itu, ya, eh, Konsili Vatikan kedua itu melahirkan atau menjadi sebuah garis bawah eh, gereja sebagai tanda hidup kasih Bapa. Paus Yohanes ke-23, penggagas dari Konsili Vatikan kedua itu eh, menyampaikan dalam pembukaan mengatakan sudah waktunya gereja membuka jendela untuk mengusir air angin-angin yang tidak sehat dan membiarkan aliran angin baru segar masuk ke dalam gereja. Angin segar itu adalah gagasan pembaharuan. Nah, apa yang dibuat oleh Paus Yohanes ke-23 itu ditafsir demikian bahwa mempelai Kristus yakni gereja ingin menggunakan obat kerahiman daripada mengangkat senjata. Nah, apa artinya? Apakah gereja pernah mengangkat senjata? Pernah. Gereja itu pernah hadir sebagai negara dengan
pasukan perang dan sebagainya, sangat berkuasa, sangat feodal, sangat eh, berwarna institusi duniawi. Dan kekuasaan ini seringkali membuat gereja itu salah kaprah. Terjadi pemaksaan iman, ya, terjadi misalnya pengusiran orang-orang yang tidak mau menjadi Katolik, misalnya, dan sebagainya. Ya, semua itu terjadi di dalam sejarah gereja. Nah, bagi orang yang senang belajar sejarah gereja, masa-masa kekuasaan gereja begitu korup dan menyakitkan itu kita sebut sebagai abad kegelapan. Ketika gereja berkolaborasi dengan kekuasaan duniawi, menampilkan diri bukan sebagai citra tubuh Kristus yang penuh belas kasih, tetapi tubuh Kristus yang sangat berkuasa. Nah, yang itu disebut sebagai mengangkat senjata. Gagasan dalam Konsili Vatikan kedua membuat gereja ingin tampil lebih human, lebih berwarna Kristus, lebih menampilkan Kristus yang murah hati, yang berbelas kasih. Itulah yang disebut sebagai obat kerahiman. Nah, dalam inisiatif pastoral tahun 2015 itu, Paus Fransiskus mengingatkan kita tentang keluhuran uh, keluhuran gagasan Konsili Vatikan kedua yang kembali menjadi urat nadi yang mengalirkan darah kerahiman yang sebetulnya adalah esensi pokok dari sejarah keselamatan sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang coba saya sekedar mengingatkan kembali apa yang barangkali kita sudah pernah bicarakan. Pada waktu manusia pertama ditempatkan dalam Taman Eden, itu kan pemikiran dasarnya begini. Tuhan memberikan perintah kepada mereka bahwa semua buah pohon yang ada di dalam taman itu boleh dimakan, kecuali pohon yang ada di tengah. Kalau pohon yang ada di tengah itu dimakan, maka mereka akan mati. Itu kan hukum Eden. Semua buah pohon boleh dimakan, tetapi pohon yang di tengah tidak boleh dimakan. Kalau dimakan, mereka akan mati. Nah, ternyata Adam dan Hawa percaya hoax dari ular kan, dari iblis. Yang mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan mati. Nah, tetapi mereka akan menjadi serupa dengan Allah. Maka mereka jatuh ke dalam godaan itu lalu makan buah pohon itu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden dan menempatkan mereka di sebelah timur Taman Eden. Betul, itu pengusiran. Betul, itu hukuman. Tetapi dengan hukuman dan pengusiran itulah sebetulnya manusia diselamatkan. Kenapa demikian? Kalau manusia tetap ada di dalam Taman Eden, maka hukum Taman Eden yang berlaku, maka mereka harus mati. Tetapi dengan ditempatkan di luar Taman Eden, hukuman itu justru menjadi peluang untuk satu nilai lain yang juga sangat penting, yakni tobat dan pembaharuan diri. Ya. Nah, justru ini kita melihat sejak manusia pertama berdosa, Tuhan sudah menunjukkan belas kasih-Nya dan langsung merencanakan karya keselamatan. Karya keselamatan ini selama berabad-abad dijalankan oleh gereja, tetapi juga diabaikan oleh gereja. Gereja lebih sering tampil sebagai institusi yang berkuasa, yang berkolaborasi dengan penguasa diri, penguasa dunia, yang mengabaikan nilai-nilai belas kasih. Maka gereja harus kembali ke kitanya ini, ke akarnya ini. Nah, proses inilah antara lain digagas dalam pastoral ini. Maka mengenang Santo Yohanes Paulus II yang sudah melahirkan ensiklik Dives in Misericordia, Paus Fransiskus kembali mengajak kita untuk menjadi pewarta kerahiman di dunia zaman sekarang. Ini adalah inisiatif pastoral yang muncul dari Paus Fransiskus pada tahun 2015. Paus yang sebentar lagi akan mengunjungi negara kita
pada bulan September nanti. Mungkin ada yang sudah mendaftar ya untuk ikut misa Paus di Jakarta nanti. Saya sendiri tidak ikut. Jadi nanti saya ikuti saja melalui siaran televisi atau melalui saluran lain yang memungkinkan kita untuk mengikuti bagaimana kunjungan pastoral Sri Paus ini akan berlangsung. Baik. Sekarang kita masuk kepada gagasan-gagasan pokok ini. Jadi inisiatif 8 Desember itu sampai dengan 20 November menjadi tahun 2020 November 2016 menjadi tahun kerahiman, dan tema kita adalah bermurah hati seperti Bapa. Bermurah hati seperti Bapa ini adalah tema yang muncul dalam Misericordiae Vultus. Nah, sekarang pertanyaan kita, inisiatif pastoral yang digagas oleh Paus Fransiskus ini, yang merupakan pengumuman ini, mengapa begitu penting? Maka subjudul yang saya tampilkan sedikit kontroversial, mengapa pengumuman ini penting? Jangan lupa bula ini tidak lebih daripada sebuah pengumuman yang mengajak kita untuk merayakan tahun kerahiman. Nah, dalam Misericordiae Vultus nomor 2, kita menemukan alasan mengapa gagasan merayakan tahun kerahiman itu muncul. Saya ambil sedikit kutipan dari situ. Kita perlu senantiasa merenungkan misteri kerahiman itu. Ini adalah sumber sukacita, ketenangan, dan kedamaian. Keselamatan kita tergantung pada kerahiman Allah. Kerahiman, kata yang mewahyukan misteri Tritunggal Maha Kudus sendiri. Kerahiman, tindakan terakhir yang tertinggi dengan mana Allah datang menjumpai kita. Kerahiman, hukum asasi yang berada di dalam hati setiap orang yang memandang dengan tulus mata saudara-saudarinya dalam perjalanan hidup. Kerahiman, jembatan yang menghubungkan Allah dengan manusia, yang membuka hati kita pada harapan selalu dikasihi meskipun kita berdosa. Inilah terbelakang mengapa kerahiman itu perlu dirayakan secara khusus. Inilah terbelakang mengapa Misericordiae Vultus, wajah kerahiman ini, diumumkan kepada umat beriman sebagai ajakan untuk merayakan tahun yubileum luar biasa, tahun kerahiman. Nah, pengumuman ini memuat gagasan dasar yang malam ini justru menjadi pusat perhatian kita, yakni wajah kerahiman. Ya. MV nomor 2, Misericordiae Vultus nomor 2, memuat 4 kerahiman ini, 4 wajah kerahiman. Kerahiman adalah misteri Tritunggal Maha Kudus. Kerahiman adalah Allah melawati umatnya. Kerahiman adalah hukum asasi dalam hati orang yang tulus. Dan kerahiman adalah jembatan penghubung Allah dan manusia. Wajah kerahiman ini dalam 4 pokok yang digarisbawahi dalam Misericordiae Vultus nomor 2 ini sebetulnya diasaskan pada satu gagasan dasar. Kalau kita lihat betul-betul, gagasan dasar itu hanya satu kata dengan 5 huruf, yakni kasih. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit bahwa kasih itu ada di dalam 4 wajah kerahiman ini. Yang pertama, misteri Tritunggal Maha Kudus. Di dalam kredo yang kita ucapkan, doa aku percaya, yang biasa kita ucapkan dalam misa hari Minggu, atau di awal doa Rosario, atau di awal doa Koronka, kita antara lain mengucapkan doa aku percaya. Di dalam doa aku percaya, kita menyatakan iman pada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Bla 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 bla. Lalu sampai terakhir, aku percaya akan Roh Kudus.
Tritunggal Maha Kudus ini berada dalam satu relasi konstan berdimensi ilahi yang refleksi dasarnya diambil dari surat pertama Yohanes, yakni Allah adalah kasih. Kita sebagai manusia tidak bisa membayangkan bahwa Tritunggal Maha Kudus itu memiliki satu jenis relasi yang lain daripada kasih. Mengapa demikian? Karena tujuan utama pewahyuan Allah Tritunggal bagi manusia adalah menunjukkan kasihnya kepada manusia dan ciptaan-ciptaan yang lain. Ciptaan itu sendiri dibuat atas dasar kasih. Nah, kalau Anda membuka kisah penciptaan, kitab Kejadian bab 1, di sana Tuhan menciptakan seluruh ciptaan, mulai dari yang pertama, terang dan gelap, memisahkan air dari daratan dan sebagainya. Setiap kali satu hari berlalu, penulis kitab Kejadian mengatakan, Tuhan melihat semua itu baik adanya. Ya, Tuhan melihat semua itu baik adanya. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, di akhir dari semua kisah penciptaan itu, sebelum dia beristirahat pada hari ketujuh, Tuhan menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia itu menurut apa? Menurut rupanya sendiri. Maka kalau kita mencari seperti apa gambaran Tuhan, sosok Tuhan, nah itulah manusia ini sosoknya. Karena manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Memang daya yang dimiliki oleh manusia itu tidak sepenuhnya ilahi. Manusia adalah citra ilahi yang hidup dalam jasad ragawi. Ya. Sehingga tidak usah berpikir tentang model-model Allah yang lain. Berkepala binatang lah, yang lebih daripada cahaya lah, dan sebagainya. Citra manusia ini adalah gambaran ilahi. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah bayangkan, Tuhan memakai rupanya sendiri untuk membuat manusia. Itu tentu lahir dari mana? Rasa kasih. Biasanya kan kalau kita mengasihi seseorang, kita mau memberikan kepada orang yang kita kasih itu sesuatu yang kita paling hargai, yang kita miliki, yang kita cintai, itu kita berikan kepada orang yang dikasih. Ya. Nah, kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah ada secara bersama-sama sejak awal mula membentuk manusia menurut rupanya sendiri, maka di antara tiga persona Allah Tritunggal ini sudah harus ada prinsip kasih. Karena dari relasi tiga persona inilah muncul manusia yang merupakan implementasi ragawi kasih ilahi. Kedua, kerahiman Allah melawati umatnya. Allah melawati umatnya dengan cara apa? Melalui utusan-utusan. Utusan-utusan yang datang untuk membawa pedoman-pedoman hidup bagi manusia. Sejak manusia pertama diciptakan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengirim banyak utusan. Ya, mulai dari bapak-bapak bangsa, kemudian para nabi, para raja, para hakim. Dalam perjanjian lama itu penuh dengan utusan. Mereka datang untuk menyampaikan apa? Tuhan itu ada, Tuhan memperhatikan umatnya, dan Tuhan akan menggenapi rencana keselamatannya. Nah, kerahiman Allah itu berpuncak, melalui utusan ini berpuncak pada Yesus Kristus. Inkarnasi, firman yang menjadi manusia. Yohanes bab 1 ayat 14. Allah melawati umatnya ini adalah cara yang paling konkret kasih Tuhan kepada manusia. Karena puncak dari melawati umatnya melalui utusan itu adalah Tuhan menjadi manusia. Hidup sebagai manusia, tinggal di tengah manusia, melayani manusia, bahkan pada akhirnya berkorban diri demi manusia.
Ketiga, kerahiman adalah hukum asasi dalam hati orang yang tulus. Ini kan idealisme pergaulan manusia yang disentuh oleh kasih Allah. Ketika memandang orang dengan tulus, di sana kebajikan-kebajikan iman itu dapat diwujudkan. Jika saudaramu bersalah sebanyak 7 kali, dan 7 kali dia datang untuk memohon maaf kepadamu, engkau harus mengampuni dia. Mengampuni satu orang dalam 7 kesempatan dalam satu hari, itu butuh satu daya batin yang luar biasa. Dan itu hanya mungkin kalau dijalankan oleh orang yang sungguh-sungguh tulus, yang memiliki kasih yang besar, kasih yang semata-mata demi orang yang dikasihi. Dan yang terakhir, kerahiman adalah jembatan penghubung Allah dan manusia. Apa yang bisa menjembatani Tuhan dengan manusia? Kalau Tuhan itu adalah kasih, maka jembatan yang paling mungkin yang menghubungkan manusia dengan Tuhan adalah kasih. Ya, maka Yesus memberi perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dirimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap ragamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, wajah-wajah kerahiman ini jelas memiliki satu esensi yang sama, yakni kasih, dan kasih itu adalah Tuhan sendiri. Maka betapa penting kita memahami apa sesungguhnya yang diajak oleh Gereja Kudus bagi kita untuk turut serta dalam pesiarahan kerahiman ilahi. Nah, 4 gagasan kerahiman ilahi ini, 4 wajah kerahiman ilahi ini, kerahiman misteri Tritunggal Maha Kudus, kerahiman Allah melawati umatnya, kerahiman hukum asasi dalam hati orang yang tulus, kerahiman jembatan penghubung Allah dan manusia, itu melahirkan 2 gagasan teologis yang ada di dalam Misericordiae Vultus ini. Gagasan pertama, kerahiman adalah indikasi cara Tuhan memandang dan memperlakukan kita. Kalau surat pertama Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih, kita dapat mengatakan bahwa kasih itu adalah identitas atau identitas dari pribadi ilahi tersebut. Kita tidak bisa menyebutkan satu identitas yang lain daripada kasih. Nah, kalau kerahiman adalah indikasi cara Tuhan memandang dan memperlakukan kita, maka itu juga menjadi alasan kita hidup dan bertumbuh. Dan kita hidup dan bertumbuh sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas dasar para rasul. Bahkan secara khusus di atas dasar Rasul Petrus. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Gereja di sini bukan bangunan, tetapi gereja di sini adalah persekutuan umat. Nah, mengapa Kristus ada di dunia? Karena dia menunjukkan, mewartakan, dan mewujudkan belas kasih Tuhan. Belas kasih dalam rupa pengampunan atas dosa dan kebangkitan yang menghantar orang masuk ke dalam kerajaan kekal. Nah, gagasan-gagasan pokok ini digarisbawahi betul oleh Paus Fransiskus di dalam Bula Misericordiae Vultus. Nah, sekarang coba kita analisis sejenak 2 gagasan teologis ini. Kerahiman adalah indikasi cara Tuhan memandang dan memperlakukan kita. Paus Fransiskus mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas. Layaklah Allah berbelas kasih, dan ia menyatakannya khususnya dengan cara itu. Cara itu di sini adalah cara belas kasih itu. Kita tahu Thomas Aquinas adalah teolog yang paling brilian yang pernah dimiliki oleh gereja, dan pengajarannya tentang Summa Theologia itu masih sangat relevan dan berpengaruh bagi kehidupan dan perkembangan teologi gereja hingga hari ini. Santo Thomas Aquinas
tidak bisa berpikir lain daripada menampilkan figur Allah yang berbelas kasih sebagai landasan untuk mengajarkan kepada umat Allah betapa pentingnya gereja terus merenung dan mengembangkan gagasan-gagasan pengajaran imannya. Ya. Nah, apa yang dibahasakan oleh Santo Thomas Aquinas ini kemudian dijabarkan dalam dua terminologi, yakni sabar dan berbelas kasih. Ya, dua kata kunci ini, sabar dan berbelas kasih, itu merupakan gambaran sifat Allah yang paling menonjol, teristimewa di dalam Perjanjian Lama. Memang di dalam Perjanjian Lama kita juga melihat Allah yang menghukum. Misalnya, pada waktu orang-orang Israel berkumpul di Gunung Sinai, lalu mereka diberi 10 perintah Allah itu. Lalu sesudah itu kan Tuhan meminta Musa untuk naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Karena Tuhan mau memberikan kitab-kitab hukum itu. Yang pertama yang dilakukan orang Israel adalah melanggar perintah pertama. Perintah pertama itu apa? Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu perintah pertama. Dosa yang dilakukan orang Israel adalah menyembah lembu emas. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan menyuruh Musa turun, lalu Musa meminta siapa yang memihak dia agar berkumpul bersama dia. Lalu semua yang tidak berbalik dari dosanya itu dihukum Tuhan. Mereka sudah semua dimusnahkan. Nah, hukuman itu memang berat dan sadis boleh dibilang. Tetapi itu adalah cara pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan. Sebab andai kata pada waktu itu orang-orang mau berbalik dari dosa penyembahan berhala, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada mereka. Ya, Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Nah, di dalam kitab Mazmur, bab 10 ayat 3 sampai 4, itu kita membaca ini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Lanjut lagi, Mazmur 1473, ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Nah, ini hanya dua ilustrasi kecil yang menampilkan bahwa Tuhan itu sabar dan berbelas kasih. Tuhan itu setia pada janjinya. Ya, kesetiaan itu lahir dari kesabaran dan belas kasihnya yang luar biasa. Nah, dari sini kita melihat bahwa jika hakikat ilahi adalah kasih, maka kita tidak bisa memikirkan lain daripada cara Tuhan memandang kita. Tuhan memandang kita selalu dalam kacamata kasih. Maka ketika seseorang akhirnya memperoleh hukuman Tuhan, itu berarti bahwa segala wujud kasih yang sudah ditampilkan Tuhan itu tidak sanggup mengubah kehendak bebas manusia tersebut agar berjalan selaras dengan rencana ilahi. Di sini kita lihat fairnya Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan manusia menurut gambarnya, gambar dan rupanya. Kepada manusia dianugerahkan sejumlah segmen penting yang tidak ditemukan pada binatang atau tumbuhan. Apa itu? Satu adalah iman, ya, jiwa. Kepada manusia itu diberikan jiwa, roh. Kepada manusia diberikan daya cipta. Coba perhatikan sarang burung pipit itu. Sarang burung pipit itu kan sangat bagus, sangat rapi dijalin. Ada juga sarang burung pipit yang diisi dengan kapas yang entah diambil dari mana. Begitu empuk, begitu nyaman.
Tapi sarang burung pipit dibuat 100-200 tahun lalu itu tetap sama dengan sarang burung pipit yang kita lihat hari ini. Tapi sekarang coba lihat arsitektur rumah manusia. Manusia pernah tinggal di dalam gua, pernah tinggal dalam gubuk yang terbuat dari tanah atau rumput. Tetapi sejalan dengan itu, daya cipta manusia yang lahir dari pengembangan talenta dan eksplorasi kemampuan intelektual melahirkan arsitektur-arsitektur baru yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Coba lihat bangunan-bangunan gereja. Ada arsitektur Bizantium, ada arsitektur Gotik, ada arsitektur kontemporer yang kita miliki di sini, ada arsitektur minimalis. Semua itu lahir dari daya cipta manusia. Memang manusia menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada, ya. Beda dengan Tuhan. Tuhan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Manusia memodifikasi apa yang disiapkan oleh Tuhan untuk satu karya kreatif. Maka kita menemukan misalnya rumah yang terus berkembang, pakaian yang modenya terus berubah, perkembangan teknologi yang begitu meningkat. Ya, generasi kita ini generasi yang patut kita syukuri karena kita mengalami loncatan teknologi sehingga kita pernah mengalami apa artinya menulis di atas batu tulis, kita mengalami apa artinya menulis di atas kitab tulis, kita mengalami apa artinya bekerja dengan menggunakan mesin tik, tetapi kita juga mengalami apa artinya bekerja dengan menggunakan teknologi digital, teknologi komputer. Saya belajar fotografi, developing film dalam ruang gelap, memakai cairan kimia, lalu berkembang menjadi teknologi digital, ya, fotografi, video, produksi televisi dan sebagainya, siaran radio, semua berkembang begitu hebat atas dasar teknologi yang lahir dari daya cipta manusia. Itu lahir dari mana? Lahir dari kreativitas. Nah, manusia ternyata salah, seringkali salah menggunakan kreativitasnya ini. Tetapi dan menggunakan secara salah itu termasuk berbuat dosa. Tetapi Tuhan memberikan apa? Pintu pengampunan. Engkau berdosa? Iya. Engkau melukai hati Tuhan? Iya. Tetapi nih, Tuhan menganugerahkan pengampunan. Itu adalah belas kasih. Dan kesabaran Tuhan tidak ada batasnya. Gagasan ini, belas kasih Tuhan ini terus berkembang dengan hadirnya Yesus dan sesudah itu Roh Kudus. Ketika tiba saatnya, ia mengutus Yesus untuk menggenapi seluruh rencana keselamatan. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, kita menemukan gagasan ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal diperoleh dari mana? Dari salib dan kebangkitan. Oleh salib, hukuman manusia diambil alih oleh Kristus. Oleh kebangkitan, maut dihancurkan. Sehingga manusia memiliki peluang untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Gagasan ini muncul dari mana? Karena begitu besar kasih Allah. Nah, sesudah Yesus mengakhiri pelayanannya, apa yang terjadi? Gereja meneruskan karya pelayanan Kristus atas tuntunan Roh Kudus. Pentakosta itu menjadi peristiwa yang sangat bersejarah. Sesudah karyanya berakhir, Kristus mengutus Roh Kudus untuk menyertai para murid meneruskan karya penginjilan. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 7 dan 8 kita menemukan kata-kata Yesus. Aku akan mengutus dia itu kepadamu. Dia itu adalah penghibur Roh Kudus. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini penting. Roh Kudus datang dan memberi inspirasi bagi umat beriman untuk berkarya. Dalam karya pelayanan gereja, kewajiban kita adalah mempromosikan atau mengupayakan
pertobatan dari dosa. Karena hanya dengan bertobat dari dosa, kita dibaharui, kita menjadi benar di hadapan Tuhan, dan menjadi orang benar di hadapan Tuhan, kita bisa masuk ke dalam kalangan domba pada hari penghakiman. Menurut Injil Matius bab 25. Gagasan ini datang dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan gereja untuk mengupayakan pertobatan, membagi rahmat pembaharuan diri, mengajarkan kebenaran, dan menuntut umat beriman untuk datang kepada penghakiman terakhir sebagai pribadi yang kudus, yang layak di mata Tuhan. Semua itu hanya mungkin kalau Tuhan memandang kita dengan mata penuh belas kasih. Gagasan kedua, kerahiman adalah dasar hidup dan pelayanan gereja. Saya kutip Misericordia Vultus nomor 10 untuk mengilustrasi ini. Kredibilitas gereja itu sendiri terlihat dalam bagaimana ia menunjukkan cinta yang penuh belas kasih dan bela rasa. Gereja tak pernah kehabisan semangat untuk menunjukkan kemurahan hati, pemikiran dari Evangelii Gaudium nomor 24. Evangelium Gaudii. Mungkin sudah lama kita lupa bagaimana menunjukkan dan menghayati jalan kerahiman. Di sini, godaan untuk secara eksklusif berfokus pada keadilan telah membuat kita lupa bahwa ini barulah langkah awal, walaupun merupakan langkah yang penting dan harus. Tetapi gereja perlu melangkah lebih jauh dan berjuang mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih penting. Belas kasih adalah kekuatan yang membangunkan kita kembali pada hidup baru dan menanamkan dalam diri kita keberanian untuk memandang masa depan dengan harapan. Nah, kekuatan untuk membangunkan kita kembali pada hidup baru itu berarti mengingatkan kita akan kewajiban dasaria, yakni mewartakan Injil, menegakkan kerajaan Allah. Dalam perjalanan sejarah, gereja tidak terlalu sukses. Gereja bahkan, umat Allah bahkan mengkhianati kewajiban pokok ini. Tapi belas kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Maka belas kasih ini harus mengingatkan kita untuk kembali ke kita. Kembali ke gagasan dasar, kembali ke akar. Karena dengan kembali ke akar, kita belajar kembali untuk setia pada Kristus yang merupakan wujud cinta Tuhan, yang demi cinta itu berkorban diri. Itu kan alasan kita berkarya, karena kita mau mewartakan Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat. Tuhan yang mencintai manusia dengan berkorban diri. Mari kita analisis sebentar. Diinspirasi oleh Yohanes Paulus II dalam ensiklik Dives in Misericordia, Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang kerahiman. Belas kasih sudah banyak dilupakan dalam budaya-budaya masyarakat dunia, sehingga diperlukan pewartaan dan kesaksian akan kerahiman di dunia zaman sekarang. Nah, belas kasih ini merupakan gagasan dasar yang sangat ditekankan oleh Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi. Dan dalam berbagai pengajaran saya mengatakan catatan mistik Santa Faustina itu sangat relevan bagi dunia masa kini yang sering menampilkan satu pola hidup tanpa belas kasih. Ingat ya, pewahyuan mistik Santa Faustina itu terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Dan Perang Dunia Kedua itu perang yang sangat brutal, yang menghabiskan begitu banyak korban. Ada orang dalam pemerintah Nazi Jerman yang secara sistematis membuat genosida yang mengorbankan jutaan manusia dengan kaum Yahudi sebagai target utama. Lalu ada Perang Asia Timur Raya yang Jepang begitu leluasa melakukan autokrasi. Ya. Sebelum ini terjadi,
Pewahyuan mistik Santa Faustina tentang belas kasih sudah terjadi. Tuhan tidak bodoh dalam menampilkan pesan-pesan ini. Nah, ternyata dunia masa sekarang kan tidak lebih baik kan? Perang tetap ada, egoisme bangsa-bangsa tetap ada, penindasan manusia dengan cara-cara modern tetap ada, perdagangan manusia berjalan, kehidupan amoral terus berlangsung, pelecehan terhadap martabat manusia tetap berjalan. Nah, dalam konteks modern ini, pewartaan tentang kerahiman ilahi jauh lebih penting, jauh lebih mendesak, jauh lebih relevan. Dan untuk itu, warga gereja harus merenungkan dengan baik nilai kerahiman. Nah, kerahiman ini membuat kita menjadi orang yang terutus. Gereja diutus untuk mewartakan kerahiman Allah. Kebenaran pertama gereja adalah kasih Kristus, ya. Gereja itu ada karena Kristus. Sebelum Kristus ada sebagai manusia, gereja tidak dikenal. Dan gereja lahir pada peristiwa Pentakosta atas kehendak Kristus. Karena murid-murid diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka membutuhkan Roh Kudus, tetapi Kristus adalah figur sentral. Maka di awal bula Dives in Misericordia ini, Paus mengatakan begini, Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Bapa. Ya, kita mewartakan Yesus Kristus sebagai wajah kerahiman Bapa ini. Dengan cara apa? Berbuat mewujudkan kemurahan hati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, sekarang kita lihat bahwa pengumuman ini ternyata sangat penting. Nah, mengakhiri refleksi malam ini, kita sampai kepada uh, seruan Paus Fransiskus yang terakhir. Ya, dalam Misericordia Vultus nomor 25, saya kutip paragraf kedua sebagai penegasan dari Paus Fransiskus ini. Semoga gereja memantulkan sabda Allah yang bergaung dengan keras dan jelas sebagai warta dan tanda pengampunan, kekuatan, pertolongan, dan kasih. Semoga gereja tak lelah-lelahnya menyebarkan kerahiman dan selalu sabar dalam menawarkan belas kasihan dan penghiburan. Semoga gereja menjadi suara setiap laki-laki dan perempuan dan dengan percaya mengulang-ulang tanpa henti. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mazmur 25 ayat 6. Nah, dengan seruan ini, kita melihat bahwa kerahiman ilahi itu menjadi sebuah spotlight baru yang mewarnai spiritualitas gereja. Kita memandang sebagai pemerhati dan praktisi devosi kerahiman ilahi, saya percaya kita semua memandang dengan penuh rasa syukur bahwa dari waktu ke waktu gerakan kerahiman ilahi ini masuk ke dalam berbagai segmen kehidupan masyarakat. Ya, di keuskupan-keuskupan, di paroki-paroki, kita melihat gerakan ini bertumbuh subur. Kita melihat orang-orang dengan tekun berdoa pada jam kerahiman, mendoakan doa kerahiman, ya, koronka, ya, melakukan jalan salib, menyiapkan novena-novena, novena menjelang kerahiman, menjelang hari raya kerahiman ilahi. Belakangan ini sudah ada juga novena menjelang peringatan kelahiran Santa Faustina, ya. Semua itu uh, merupakan buah-buah konkret dari penanaman benih-benih kerahiman ilahi yang dijalankan oleh Tuhan sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yang di abad modern ini secara spesifik diurai secara sangat mendetail oleh Santa Faustina dalam catatan hariannya, yang oleh Paus Yohanes Paulus II diberikan pendasaran teologisnya,
hingga sampai pada kanonisasi Santa Faustina sebagai orang kudus di dalam gereja, yang kemudian dijabarkan secara pastoral oleh Paus Fransiskus, maka kita melihat satu mata rantai benang merah yang sudah ada sejak penciptaan alam semesta hingga detik ini ketika kita masih bernapas dan turut serta di dalam karya pelayanan Injil. Kerahiman ilahi menjadi sebuah gagasan fundamental, menjadi jiwa, menjadi urat nadi, menjadi aliran darah, menjadi sistem saraf, kalau kita memakai bahasa biologi, yang menyuntik energi-energi baru dan kreatif ke dalam kehidupan gereja agar terus berkembang. Maka promosikan gerakan kerahiman ilahi ini sebagai sebuah proses persuasi pengayaan iman, bukan dengan gagasan-gagasan teologis semata-mata, tetapi terutama dalam wujud-wujud karya kerahiman. Ya, dalam wujud-wujud karya kerahiman. Dalam dua pertemuan berikut, kita akan membuat penjabaran secara konkret tentang karya-karya kerahiman ini, tentang wajah-wajah kerahiman tadi, dan kita akan membangun link itu dengan buku harian Santa Faustina untuk melihatkan satu paralelisme antara tanggapan serius pastoral gereja dengan telaah-telaah mistik inspiratif yang datang dari tokoh yang kita kagumi, yakni Santa Faustina. Semoga sentilan awal malam ini akan mendorong kita untuk lebih serius bertempur di dalam dunia yang seperti kehilangan belas kasih untuk menghadirkan kembali belas kasih ilahi sebagai segmen penting yang memberi warna bagi hidup dan karya gereja. Saya mengakhiri dulu refleksi malam ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua perhatian. Semoga gagasan sedikit teoretis, sedikit dogmatis ini menjadi sentilan awal untuk kita masuk dalam aplikasi konkret dalam dua pertemuan berikut untuk bulan Agustus dan September. Kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, saya kembalikan Amin. dulu Ya, kepada Bu Bei untuk memoderasi refleksi dan sharing kita selanjutnya. Silakan, Bu. eh, Romo Aurel luar biasa pengajaran pada malam hari ini. Sebentar nih saya tutup dulu karena sudah ada yang eh, apa namanya pertanyaan-pertanyaannya masuk. Sungguh suatu pengajaran yang menarik, Romo tadi dari pengajaran Romo Aurel kita sudah sepatutnya bersyukur atas kasih Allah yang selalu berkelimpahan dan cuma-cuma diberikan. Dan kita nampaknya juga diundang melakukan hal yang sama, berkasih kepada eh, Tuhan dan juga kepada sesama. Romo, dalam kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon izin membacakan ya, Romo. Ya, Baik, yang pertama dari Pak Oki. Allah sabar dan berbelas kasih. Seperti yang Romo katakan tadi, yang merupakan gambar sifat Allah yang paling menonjol, terutama dalam perjanjian lama. Nah, mengapa 10 suku Israel dibiarkan habis, dibuang bangsa Asyur, Romo? ya. Kita jawab itu dulu ya. Ya, 10 suku Israel itu adalah 10 suku yang menyimpang dari perjanjian Tuhan Sinai. Perjanjian Sinai. Ya. Ketika perjanjian di Sinai terjadi, Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa untuk membentuk persekutuan umat Allah yang berpusat pada kemah perjanjian. Apa itu kemah perjanjian? Kemah perjanjian itu adalah tempat kudus, tempat di mana dua loh batu, 5 kitab Taurat, dan tongkat Harun diletakkan dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu menjadi sentral hidup baik sosial maupun keagamaan suku-suku Israel. Ya.
Itu berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Ketika masuk ke Israel, kemah perjanjian itu gagasan dasar dipertahankan, tetapi dibuat bentuk yang baru, yakni Bait Suci Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat pilihan Tuhan untuk menjadi eh, sentrum iman orang Israel yang menjadi model bagi seluruh bangsa. Sesudah Raja Daud wafat, ya, Raja Rehabeam mulai berkarya, lalu terjadi perpecahan. 10 suku Israel melepaskan diri dan menjadikan Samaria sebagai ibu kota dan pusat peribadatan, tidak lagi Yerusalem, tetapi ke Gunung Gerizim. Nah, proses mereka juga mengalami berkat Tuhan sebetulnya, bukan tidak ada. Nabi-nabi seperti Elia, Elisa itu hidup di Samaria, ya, alam berkat Tuhan. Tetapi dosa penyembahan berhala itu menjadi begitu merajalela sehingga Tuhan sentilan itu selalu ada. Kamu harus mengalami dulu apa artinya, apa konsekuensi dari mengingkari Tuhan. Nah, itu kan akhirnya mereka itu dibuang ke Asur. Nah, sejarah mereka selesai di situ. Tidak ada gagasan pertobatan yang ditampilkan kembali. Berbeda dengan Yehuda. Yehuda juga dibuang ke Babilonia, tapi gagasan pertobatan itu diwartakan oleh Nabi Yeremia secara konsisten dan akhirnya Yehuda itu kembali ke Yerusalem dan mendirikan bait suci yang kedua. Yang kemudian dihancurkan lagi pada tahun 70 oleh bangsa Romawi. Ya. Dan sejak itu bait Allah tidak pernah lagi didirikan. Tetapi orang Israel juga, Yehuda juga kembali ke Israel seperti yang kita alami sekarang. Ya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi berkumpul kembali di tanah perjanjian menurut rencana ilahi itu. Walaupun mereka sampai hari ini belum mendirikan kembali bait suci. Karena jangan lupa, mendirikan bait suci itu bukan seperti memindahkan sebuah bangunan. Bait suci itu ada kriterianya. Bagi orang Kristiani, proses itu sudah selesai, ya. Nah, sehingga gagasan dasarnya adalah mengapa mereka habis dibuang, ya, habis dibuang sebagai sebuah tribal, ya, sebagai suku-suku itu. Nah, saya tidak menemukan ada gagasan pertobatan yang muncul dari 10 suku yang terbuang ke Asur. Berbeda dengan suku-suku Yehuda yang dibuang ke Babilonia. Pertobatan menjadi elemen sentral yang membuat orang bisa rekonsiliasi dengan Tuhan. Ya, jadi mengapa 10 suku Israel dihabiskan? Dihabiskan sebagai sebuah kesatuan. Ya, tetapi orang-orang dari 10 suku ini itu tidak habis juga. Nah, ternyata itu juga mereka juga menyebar kemana-mana. Kalau kita periksa DNA, barangkali juga di antara orang-orang Israel yang hidup sekarang itu ada juga banyak yang datang dari 10 suku ini. Ya, banyak juga orang Israel yang bukan Yahudi, yang keturunan Yakub tapi bukan Yahudi. Yahudi itu merujuk kepada orang-orang ex warga kerajaan Yehuda yang terdiri dari dua suku besar, yakni suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya. Yesus masuk dalam suku Yehuda, maka dia orang Yahudi. Ya. Dan banyak pengikutnya bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi orang-orang dari berbagai suku Israel yang lain. Ya. Jadi eksistensi sebagai sebuah kesatuan tribal hilang, tapi orangnya tidak habis. Ya. Oke, pertanyaan lanjut aja Bu, Bu Bey. Ya. Nah, rupanya ada gangguan internet ya. Saya teruskan pada pertanyaan Pak Ambo Mangan. Allah adalah Maha Kuasa, Allah Maha Rahim, penuh kerahiman, dan kenapa Allah tidak mencegah Adam dan Hawa agar tidak makan buah terlarang dan tidak menciptakan ular dalam Taman Eden?
Nah, ini tidak bisa diandaikan seperti itu. Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas. Jangan lupa itu. Ya, itu ibaratnya begini. Seorang ibu melahirkan seorang anak. Ya, anak itu nanti besar, dia akan menimbulkan banyak kesulitan. Dia mungkin menyakiti orang tuanya. Dia memiliki pola hidup yang berseberangan. Tetapi kasih orang tua itu kan tidak pernah habis. Dia tetap membesarkan anak itu, membesarkan dia sebagai pribadi yang bertumbuh dengan akal dan kehendak bebas. Yang mungkin nanti akan tampil sebagai pribadi yang bertentangan dengan dirinya. Tapi kasih mengalahkan itu. Nah, dalam hal ini perkara Adam dan Eva, mengapa Tuhan tidak menciptakan ular? Ular ini representasi dari kegelapan, the fallen angel, ya, bukan ular sebagai binatang. Ya, maka di sini kita melihat bahwa mengapa Tuhan tidak mencegah Adam dan Hawa agar tidak makan buah terlarang? Cegahan itu sudah ada, berupa larangan itu. Kamu jangan makan pohon itu, karena kalau kamu makan, kamu tidak berubah, tidak akan mati. Tapi kehendak bebas manusia yang diciptakan itu tidak diambil. Kalau Tuhan mengambil kehendak bebas manusia, maka hakikat dasar manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan itu menjadi dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Nah, sesuatu yang diciptakan atas dasar kasih, apakah juga dihancurkan demi kasih? Nah, di sini sebuah dilema teologis. Ya, jadi cegahan Tuhan bukan tidak ada, cegahan itu ada. Tapi kehendak bebas manusia itu juga bisa membuat manusia menjadi berdosa. Nah, tapi Tuhan masih memberikan jalan yang lain, yakni pengampunan. Periode hukuman itu adalah periode kesempatan untuk bertobat. Karena tobat ini adalah jalan untuk rekonsiliasi dengan Tuhan. Saya bacakan lanjut. Saya mampu memaafkan orang lain yang bersalah, tetapi tidak bisa melupakan kesalahan orang itu sampai sekarang. Bagaimana kita melatih wajah kerahiman agar hati kita, kerahiman kita, agar hati kita bisa tenang dan damai dengan memaafkan dan bisa melupakan. Nah, ini sudah hal praktis. Saya sharingkan pengalaman. Bagaimana bisa melupakan kesalahan orang? Saya tidak percaya kita bisa melupakan itu. Ya, apalagi kalau kesalahan itu sangat menyakitkan dan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Itu sulit untuk melupakan. Tapi bagaimana mengukur bahwa maaf kita itu betul-betul bertumbuh? Nah, ukuran yang kita pakai adalah apakah ingatan tentang kesalahan orang itu menjadi dasar pertimbangan untuk bersikap kepada orang yang bersalah ini? Masih jadi dasar pertimbangan atau tidak? Kalau masih jadi dasar pertimbangan, maka maafmu itu belum sempurna. Tapi kalau tidak lagi menjadi dasar pertimbangan, ah, itu maafmu itu sudah benar. Melupakan saya tidak percaya orang bisa melupakan, ya. Tapi tidak menjadikan luka karena kesalahan itu sebagai pertimbangan dalam bersikap kepada orang sesuai kondisi hari ini. Nah, itu yang saya praktekkan. Silakan Anda menemukan. Dan itu bukan perkara ringan. Itu bukan perkara mudah. Itu perkara berat. Silakan masing-masing orang mendefinisikan bagaimana cara dia mengukur apakah maafnya itu sudah mencapai standar yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan katakan apa? Jika saudaramu bersalah kepadamu 7 kali sehari dan 7 kali dia datang kepadamu memohon maaf, maka kamu harus memaafkan dia. Memaafkan 1 kali setahun saja susah bukan main. Apalagi memaafkan 7 kali sehari. Nah, disitulah seringkali kita mengukur diri kita. Nah, jangan lupa kita tidak pernah menjadi sempurna di dalam dunia ini. Itulah alasan mengapa kita terus-menerus membangun iman, mengubah diri, mengembangkan diri, agar semakin mendekati standar yang ditentukan oleh Tuhan. Saya bacakan lanjut.
Cinta kasih adalah hukum utama dari Allah untuk kita laksanakan. Mudah mengucapkan tapi sangat sulit untuk melaksanakannya di tengah-tengah umat kita yang majemuk plural yang sinis dengan cinta kasih yang sudah kita berikan. Bagaimana hati kita dikuatkan untuk tetap bertahan dan dalam mewujudkan cinta kasih di sekeliling kita, walaupun kita dibenci dan dimusuhi, bahkan mau dimatikan dan dihabisi. Jawabannya adalah teruslah berbuat baik. Kita tidak boleh menjadi orang jahat karena orang tidak menghargai kebaikan kita. Kalau Anda berbuat baik, tidak dihargai, lalu Anda berhenti berbuat baik, maka dengan itu Anda menjadi orang jahat. Ingin menjadi orang jahat, silakan. Mungkin kebaikan untuk orang yang dihargai itu dialihkan saja ke orang lain. Orang yang tidak menghargai kita ya. Itu dialihkan ke orang lain yang menghargai kita. Tetapi perbuatan baik itu harus dibuat. Harus dibuat. Nah, seringkali kan begini. Nah, kami di pastoran itu, seringkali kami di pastoran itu menjadi tempat yang empuk untuk penipu. Penipu-penipu datang dengan cerita kesulitan ini, dengan nangis-nangis sedikit, lalu dengan harapan dapat sumbangan dari dana sosial, sehingga satu orang pastor senior di Surabaya dulu, dia pernah katakan begini, ya, dia kan paling sering itu tertipu itu. Lalu kami bilang, Pater jangan terlalu percayalah orang-orang yang datang itu. Mereka adalah penipu-penipu yang memanfaatkan kelemahan Pater. Lalu dia katakan apa? Kalau Anda belum tertipu selama menjadi pastor itu artinya Anda belum berbuat baik. Saya tidak percaya itu, tapi itu hanya membahasakan bahwa kebaikan kita itu sering kali disalahpergunakan. Nah, apakah dengan itu lalu kita berhenti berbuat baik? Saya yakin tidak. Mungkin kepada orang yang tidak menghargai perbuatan baik itu, kita tidak lagi melakukan hal yang serupa. Tapi bagaimana dengan yang lain-lain? Ya, maka sinisme, penolakan, cibiran, dan sebagainya, orang kan kata, sok suci loh, sok baik loh. Itu kan sering kali kita dengar. Padahalnya niatnya sungguh-sungguh baik. Berbagi berkat dengan sesama yang tidak seberuntung diri kita. Ya, berbagi berkat. Nah, seringkali kita juga dihalangi oleh pemikiran kita sendiri. Aduh, saya segan ya untuk beri sesuatu. Jangan-jangan orang menilai saya sok suci. Atau jangan-jangan pemberian niat baik saya ini justru menyinggung perasaan orang. Nah, barrier-barrier semacam gini, pengkotakan-pengkotakan semacam ini, baiknya menjadi perhatian kita. Supaya jangan sampai itu menghalangi kita untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk eh, apa ini, untuk untuk membagi cinta Tuhan itu. Saya biasa menggunakan ilustrasi yang saya ambil dari sebuah cerita sufis kaum muslimin, yakni ada orang yang dirampok di padang gurun dengan cara menipu. Dia mau berkuda, lalu ada perampok yang pura-pura menjadi orang terluka di pinggir jalan. Lalu dia berhenti untuk menolong. Dan ketika dia berhenti untuk menolong, di saat itulah dia dirampok. Nah, orang itu tidak melawan, tapi dia katakan begini, engkau melakukan perampokan untuk memenuhi egomu sekarang, tetapi ingat bahwa besok-besok orang akan mendengar cerita ini. Ada perampok yang merampok dengan cara menipu berpura-pura menjadi orang yang terluka dan perlu ditolong. Nah, jangan lupa besok-besok kalau ada orang yang sungguh-sungguh terluka dan terhantar di pinggir jalan, dia tidak akan ditolong karena orang mengira dia adalah perampok yang mau menipu. Ya. Nah, ini seringkali terjadi dalam lingkungan kita. Bagaimana hati kita dikuatkan dalam kerahiman ilahi dengan wajah kerahiman. Di saat wajah dunia yang munafik dan penuh kemunafikan, kadang-kadang kita merasa ditinggalkan Allah ketika doa kita belum dikabulkan. Betulkah doa kita tidak dikabulkan? Kita mengalami sebetulnya banyak doa kita dikabulkan. Hanya kita tidak menghargai doa yang dikabulkan itu. Karena kita menginginkan sesuatu yang lain. Jangan lupa, pengabulan doa itu hak prerogatif Allah. Itu bukan harga yang harus dibayar Allah karena kita doa. Tidak. Doa itu adalah jembatan komunikasi dengan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab itu cara dia sendiri. Maka
doa yang kita rasa belum dikabulkan itu tidak boleh menyurutkan langkah untuk berhenti berdoa. Pedoman kita itu yang saya contoh yang saya suka pakai paling ekstrim itu adalah Ayub. Apa yang kurang diderita oleh Ayub itu? Begitu banyak penderitaan semuanya, tetapi dia bertekun di dalam doanya, tidak pernah mengutuk Tuhan. Ya, akhirnya doa dikabulkan juga sesudah penderitaan sekian lama. Nah, seringkali melalui proses inilah kita mengukur diri kita dimurnikan atau tidak. Apakah saya mengglorifikasi penderitaan? Tidak. Kewajiban kita adalah mengikis penderitaan itu. Orang tidak punya hak untuk menderita. Penderitaan sedapat mungkin diambil. Tetapi ketika penderitaan itu tak terelakkan, beri makna penderitaan itu. Makna apa? Makna sebagai proses pemurnian diri. Ya, jangan semata-mata melihat sebagai kemalangan, lalu duduk merenung, mengasihani diri, lalu tidak buat apa-apa. Ya, tidak. Oke, penderitaan tidak terhindarkan. Betul, sakit, sakit sekali kadang-kadang itu. Tetapi cobalah taruh harapan. Jangan sampai sesudah penderitaan ini ada berkat yang akan saya syukuri. Tetap berharap. Pengalaman saya mengatakan demikian. Penderitaan yang dilewati dengan sabar itu akan membawa berkat yang sangat saya syukuri. Baik, terima kasih untuk semua perhatian. Saya kembalikan kepada Bu Bey untuk Ya. menutup acara kita malam ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Romo Aurelius Patiso GSWD yang telah dengan setia hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pengajaran. Pengajaran yang sangat sangat menarik dan sungguh-sungguh menggugah kita. Terima kasih juga kepada Suster dan juga semua yang hadir malam ini yang juga setia mengikuti pertemuan bulan setiap hari Kamis. Tadi sudah Romo katakan pertemuan berikutnya pada tanggal 29 Agustus 2024 mohon diagendakan. Dan setelah doa penutup serta menerima berkat Allah melalui Romo, kita akan berfoto bersama. Kini mohon kesediaan Romo Aurel untuk memimpin doa penutup dan memberi kami berkat. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus kerahiman ilahi, Engkaulah cahaya harapan bagi kami. Engkau menganugerahkan firman-Mu yang menjadi jalan kebenaran dan hidup, yang menjadi pelita bagi kami, menjadi terang bagi langkah kami. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Beri kami anugerah yang membuat kami melihat bahwa Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan harapan bagi kami. Doronglah kami untuk melakukan karya-karya kerahiman, agar cintamu yang begitu besar, korban dirimu yang begitu agung, yang memberi kami anugerah keselamatan, sungguh-sungguh kami amalkan dalam pelayanan kami. Oh Kristus yang Maha Agung, jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih Romo untuk Aurel. semua.